Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 program MIPA. Pada pertemuan ke-6 kita kali ini kita akan membahas persamaan eksponensial part yang kedua. Ya, kalau yang minggu lalu kita sudah ke part yang pertama karena persamaan eksponensial itu ada beberapa bentuknya. Kalau kita bahas langsung sekaligus itu lumayan panjang, maka saya buat beberapa kali videonya. Nah, kita langsung saja ke materinya atau kita lanjut ke bentuk dari persamaan eksponensial berikut. Nah, di sini bentuk yang keempat, kalau kemarin kita sudah bahas bentuk ke-1, ke-2, dan ke-3, sekarang kita bentuk yang keempatnya, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Ya, jadi basisnya ini berbeda, pangkatnya yang sama. Ya, jika A fx sama dengan B fx atau A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, nah syaratnya A lebih dari 0 dan bukan sama dengan 1, B-nya lebih dari 0 dan B-nya bukan sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka penyelesaiannya itu fx sama dengan 0. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3 pangkat 2x ditambah 10 sama dengan 5 pangkat 2x ditambah 10. Jadi A-nya adalah 3, B-nya 5, fx-nya itu sama dengan 2x ditambah 10. Maka di sini karena penyelesaiannya fx sama dengan 0, fx-nya itu 2x ditambah 10 sama dengan 0, maka 2x ditambah 10 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi 2. X-nya adalah negatif 5. Jadi penyelesaian untuk persamaan eksponensial 3 pangkat 2x ditambah 10 sama dengan 5 pangkat 2x ditambah 10 itu adalah x sama dengan negatif 5 ya. Itu untuk bentuk persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kita lanjut ke bentuk berikutnya. Nah, di sini ada bentuk persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, ini ada persamaan-persamaan ya, Pak. Persamaan fx, persamaan gx, dan persamaan hx. Ada 3 buah bentuk persamaan. Nah, penyelesaiannya ini ada 4 langkah ya. Jika fx sama dengan jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, itu penyelesaiannya yang pertama fx sama dengan gx. Jadi kita buat pangkatnya sama dulu. Fx sama dengan gx ya, kita samakan. Yang kedua, hx sama dengan 1 ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ini tidak ada syarat ya. Dan yang nomor 3, hx sama dengan negatif 1. Syaratnya fx dan gx-nya ini keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Yang keempat, hx sama dengan 0. Syaratnya fx dan gx keduanya harus positif. Jadi kalau ada salah satunya yang positif atau negatif, apalagi dua-duanya negatif semua, untuk langkah yang keempat itu bukan merupakan penyelesaian ya. Jadi keduanya atau fungsinya fx dan gx-nya itu harus bernilai positif. Kita ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3x ditambah 2 pangkat 1 dikurangi x kuadrat sama dengan 3x ditambah 2 pangkat x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Jadi di sini kita tentukan terlebih dahulu fx, gx, dan hx-nya ya, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Nah, fx-nya 1 dikurangi x kuadrat. Gx-nya x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Dan hx-nya itu 3x ditambah 2. Nah, langkah yang pertama, ya, ingat langkah pertama, ada 4 langkah ya, ini langkah pertama, fx sama dengan gx.
fx-nya itu 1 dikurangi x kuadrat sama dengan gx. Gx-nya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, kita kumpulkan semuanya ke ruas kiri ya. Itu 1 dikurangi x kuadrat, lalu dikurangi x kuadrat ditambah x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, yang ruas kanan yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif ya. Maka hasilnya adalah ini kita susun dari pangkat tertingginya ya. Negatif x kuadrat dikurangi negatif x kuadrat negatif x kuadrat dikurangi x kuadrat itu hasilnya adalah negatif 2x kuadrat ditambah x ditambah 3 sama dengan 0. Atau nah yang tadinya kan ini di depan tandanya negatif, maka saya buat bentuknya ke dalam bentuk positif. Jadi yang di depan kita buat jadi positif, yang di belakang yang tadinya positif kita jadikan negatif. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, maka bentuk faktornya itu 2x dikurangi 3 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan hasilnya akan sama dengan 2x kuadrat negatif x negatif 3 sama dengan 0 ya. Maka untuk 2x dikurangi 3 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0, maka hasilnya, nah 2x dikurangi 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3/2. Dan x ditambah 1 itu sama dengan 0, maka x-nya adalah negatif 1. Karena langkah pertama tidak ada syarat apa-apa, maka kedua x ini, yang pertama adalah 3/2 dan x-nya negatif 1, itu bisa merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Ya, kita lanjut ke langkah. Nah, di sini tidak ada syarat lagi ya, hx sama dengan 1. Hx-nya tadi 3x ditambah 1 sama dengan, 3x ditambah 2 ya, sama dengan 1. Maka 3x sama dengan 1 dikurangi 2. X sama dengan negatif 1/3, karena 1 dikurangi 2 adalah negatif 1 ya. Tuh. Nah, sekarang yang ketiga, hx sama dengan negatif 1. Ternyata dia ada syarat. Fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Nah, di sini tadi hx sama dengan negatif 1. Hx-nya 3x ditambah 2 sama dengan negatif 1. 3x sama dengan negatif 1 dikurangi 2. Maka x sama dengan negatif 3/3 atau sama dengan negatif 1. Nah, ini ada uji syarat. Syaratnya fx dan gx harus sama ya. Dia genap atau ganjil semua. X-nya sama dengan negatif 1. Maka masukkan nilai X sama dengan negatif 1 ke fungsi fx. Nah, fungsi fx-nya itu 1 dikurangi x kuadrat. Maka ganti nilai X-nya dengan negatif 1. Itu hasilnya adalah 0. Dan gx itu sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, gx-nya itu X-nya diganti dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah 0. Nah, karena f aksen, f negatif 1 dan g negatif 1, maka dia nilainya sama 0 dengan 0 ya. Artinya biasanya kalau 0 itu untuk genap atau ganjil biasanya masuknya ke genap ya. Karena 10, 20, 30 itu masuknya ke genap. Maka X sama dengan negatif 1 itu merupakan penyelesaian ya. Masih ada satu langkah lagi ya untuk satu soal untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini yang keempat. Nah, syaratnya itu fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 itu salah, apalagi dua-duanya kurang dari 0 atau yang satu positif, yang satu negatif ya. Nah, di sini hx sama dengan 0. Hx-nya adalah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2/3. Nah, di sini x-nya negatif 2/3. Kita masukkan ke fungsi dari fx. Ya, itu hasilnya adalah 5/9 lebih dari 0. Nah, itu memenuhi ya.
Nah, perhitungannya 1 dikurangi 1/2, 1 dikurangi negatif 2/3 pangkat 2. Ya, satunya kita ubah ke dalam 9/9 dikurangi, karena negatif 2/3 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 4/9. Maka 9 dikurangi 4 adalah 5. Penyebutnya masih tetap 9. 5/9 lebih dari 0 itu memenuhi. Selanjutnya G, ya, persamaannya negatif 2/3 pangkat 2/3 pangkat 2 dikurangi negatif 2/3 dikurangi 2. Maka negatif 2/3 pangkat 2 itu hasilnya 4/9. Negatif min ketemu min, ya. Jadi plus 2/3 dikurangi 2. Nah, 4/9 ditambah, nah yang tadinya 2/3 kita ubah ke dalam bentuk penyebutnya 9, maka 2 kali 3 adalah 6, dan 3 kali 3 adalah 9. Dikurangi, nah yang 2 ini juga sama, kita buat ke dalam bentuk penyebutnya 9, maka hasilnya adalah 18/9, karena 18 dibagi 9 adalah 2. Maka ini 4 ditambah 6, 10. Ya, 10 dikurangi 18 itu hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8/9, kurang dari 0. Itu tidak memenuhi karena syaratnya kedua-duanya harus lebih dari 0 atau nilainya bernilai positif. Ya, karena F dan G-nya tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka X sama dengan negatif 2/3 bukan merupakan penyelesaian. Nah, sekarang kita simpulkan dari keempat langkah tersebut, mana saja yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan yang sudah ditentukan. Nah, kesimpulannya ini yang pertama, fx sama dengan gx. Nah, ini karena tidak ada syarat apa-apa, maka nilainya untuk x 3/2 atau x sama dengan negatif 1 itu bisa masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Yang kedua, fx sama dengan 1. Nah, ini juga tidak ada syarat apa-apa, maka x-nya sama dengan negatif 1/3, itu juga bisa masuk ke persamaan. Selanjutnya yang ketiga, fx sama dengan negatif 1. Ada syaratnya. Nah, fx dan gx itu harus sama-sama ganjil atau harus sama-sama genap. Nah, karena nilainya bernilai ganjil untuk fx dan gx di langkah ketiga, maka x sama dengan negatif 1 merupakan himpunan penyelesaiannya. Dan yang keempat, fx sama dengan 0. Syaratnya fx dan gx itu harus bernilai positif, ya. Nah, lebih dari 0. Nah, ternyata ada satu syarat yang tidak terpenuhi, ya, yaitu di fungsi gx-nya. Nah, gx-nya itu nilainya negatif 8/9, artinya kurang dari 0. Itu tidak memenuhi syarat. Nah, jadi himpunan penyelesaian persamaan eksponensial untuk 3x ditambah 2 pangkat 1 dikurangi x kuadrat sama dengan 3x ditambah 2 pangkat x kuadrat dikurangi x kurangi 2 adalah, kita susun dari nilai yang terkecilnya terlebih dahulu, yaitu negatif 1, negatif 1/3, dan 3/2. Nah, mungkin itu saja dua pembahasan kita, ya, bentuk eksponen yang pertama, yang keempat dan yang kelima. Masih ada dua bentuk persamaan eksponen lagi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.